Selamat malam. 1 jam lebih dekat malam ini jemput bola ke Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya adalah karena tokoh kami malam ini adalah seseorang yang sangat sibuk, sangat berdedikasi untuk pekerjaannya dalam memimpin Surabaya. Dan kota ini memang sungguh sangat berubah. Mungkin untuk Anda yang pernah merasakan ke sini akan merasakan yang sangat berbeda. Saya sambut Ibu Tri Risma hari ini. Selamat malam Ibu. Ini mohon maaf loh Bu, kita mengganggu barang 1 jam. 1 jam untuk Ibu ini bisa melakukan banyak hal ya. Ibu silakan Ya. Ibu. 1 jam bisa melakukan banyak hal ya Bu ya. Oh iya, sangat berharga sekali. Baik, ini mungkin untuk Anda sudah tahu persis Ibu Tri Risma hari ini siapa, tetapi kita buatkan dulu profilnya berikut ini. Tri Risma Harini, akrab disapa Risma, perempuan kelahiran 20 Oktober 1961 di Kediri, Jawa Timur ini menjabat sebagai wali kota Surabaya periode 2010 hingga tahun 2015 diusung PDIP. Risma merupakan perempuan pertama yang memimpin kota pahlawan. Alumni Teknik Arsitektur ITS ini menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1997. Sebelum didapuk memimpin kota Surabaya, Risma telah mulai menata Surabaya saat menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2005 dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya di tahun 2008. Dipimpin Risma, kota Surabaya meraih 3 kali Piala Adipura, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 untuk kategori kota metropolitan. Selain itu, ia juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi CityNet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Di tahun 2013, Surabaya memenangi penghargaan internasional sebagai kota yang sukses memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Dengan segudang prestasi ini, kemudian membuat Risma masuk dalam nominasi pemimpin kota terbaik di dunia tahun 2014 yang digelar oleh The City Mayors Foundation. Risma menjadi kandidat pemimpin kota terbaik dunia asal Indonesia, bersama 2 orang lainnya, yaitu Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Di awal kepemimpinannya di Surabaya, Risma nyaris dilengsarkan. Kebijakan Risma menaikkan pajak reklame adalah pemicunya. Dan di awal tahun 2014 ini, beredar kabar Risma ingin mengundurkan diri sebagai wali kota Surabaya. Kebijakan Risma dalam penolakan pembangunan tol dalam kota, kisruh kebun binatang Surabaya, penutupan lokalisasi Gang Doli, dan pengangkatan wakil wali kota yang tak sesuai prosedur menjadi pemicunya. Ya, pemimpin kota Surabaya yang satu ini memang tak kenal kompromi dalam membangun kota pahlawan. Ibu, apa rasanya didapuk menjadi wali kota terbaik? Biasa aja. Tapi seneng iya juga kan Bu? Enggak, malah takut. Takut kenapa? Takut nggak bisa menyangga bebannya itu. Adipura udah sampai 3 kali kalau tidak salah ya Bu ya? Ya, bagi saya penghargaan ya udah hari itu gitu. Karena tujuan utamanya kan bukan penghargaan. Tujuannya adalah saya diangkat jadi wali kota adalah bagaimana warga Surabaya hidup sejahtera. Jadi ya sudah hari itu selesai, terima, seneng, udah besoknya lupa gitu. Besoknya udah lupa. Karena harus kerja lagi, ngejar kekurangan-kekurangan. Katanya Ibu pernah bikin apa ya istilah apa menlok? Menteri Urusan Lokalisasi. Oh, itu istilahnya menlok. Habis ditanyain terus, saya bingung singkatannya apa Bu? Saya bilang ada aja teman-teman itu. Iya. Tapi betul Bu, pernah ada yang menawari itu jabatan menteri Bu? Enggak ada. Cuman yang ngajukan kan teman-teman aja, nggak ada yang nawari. Yang langsung menawari ke Ibu Enggak ada. Makanya saya juga bingung. Kalau ada yang nawari mau? Enggak. Kenapa? Karena berat itu jabatan begitu-begitu itu berat. Jadi kalau dipilih menjadi wali kota untuk yang kedua kali? Sama, saya tidak akan pernah meminta jabatan itu.
Kalau ternyata memang takdir seperti Ya, yang tadi. ya nanti kita lihat aja. Saya tidak mau mengandai-andai, tapi yang jelas saya tidak akan pernah meminta jabatan itu. Satu lagi nih Ibu, Ibu masih merasa partai sayang sama Ibu? Sayang, Merasanya dari apa Bu? Bu Mega tuh sayang sama saya. Bu Mega tuh sayang, betul. Beliaunya memang nyatakan saya seneng orang seperti Mbak Risma gitu, sama Pak Jokowi katanya. Kalau yang di Surabaya, gimana Bu? Saya nggak tahu. Saya Maksudnya nggak pernah nggak tahu nanya. gimana nih Bu? Saya nggak pernah nanya. Ibu ini kan wanita, pemimpin kota besar di Ya. tanah air. Kalau stres Ibu kemana? Kalau stres bersihkan got. Bu, tapi kami ini memiliki salah satu tempat yang katanya ini jadi pelepasan kalau Ibu sedang stres. Berikut ini. Pak Pomo, bisa diceritakan nggak mengenai tempat ini itu seperti apa sih sebenarnya? Tempat ini adalah tempat untuk rehabilitasi sosial bagi warga kota Surabaya. Oke. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ini ada beberapa warga yang asal-usulnya juga tidak jelas. Oke. Iya, jadi kita tampung di sini, mereka kita didik, kita ajari, mereka kita bimbing. Tujuannya ke depan mereka bisa mandiri. Penemuan mereka itu gimana prosesnya? Ada macam-macam. Oke. Ada yang mereka diantar oleh warga, ya, oleh keluarganya. Terus kemudian mereka kita temukan oleh petugas-petugas Pol PP. Terus kemudian dibawa ke sini, ya kemudian kita kita asuh. Ini Ibu memang Umay. sering ketemu dengan Aduh. anak-anak ini Bu. Betul, Ya pelepas stres. biasanya kalau pas ada masalah gitu kan, supaya saya bisa bersyukur. Kalau stres saya bersihkan got, kalau capek itu bersihkan got. Tapi kalau saya ada masalah gitu, saya tertekan gitu kan, biasanya apa yang saya cari ini ya kan, maksudnya saya jadi wali kota juga nggak tambah kaya gitu kan. Jadi kadang begitu kan, manusia saya juga keluar gitu. Nah, saya terus lihat mereka, jadi saya ngerasa oh ya, saya harus lebih bersyukur gitu karena mereka lebih saya lebih dibandingkan mereka gitu. Saya tahu di balik kekurangan yang diberikan Tuhan pasti ada kelebihan, cuman kita tidak tahu di mana kelebihan itu satu. Nah, dengan adanya tempat itu maka anak-anak itu bisa kemudian kekurangannya bisa ditutupi, itu minimal. Kemudian yang kedua, ya kalau anak orang kaya dia bisa bersekolah ke tempat yang ya dia punya biaya untuk sekolah gitu. Tapi anak-anak ini kan nggak ada gitu. Jadi sudah miskin ditambah beban dia harus ngerawat anak-anak ini. Jadi kalau anak-anak ini diambil, mereka tetap bisa kontak dengan orang tuanya. Maka saya kira bisa mengurangi beban orang tuanya. Kemudian yang ketiga tentunya juga supaya mereka bisa menyiapkan masa depannya. Ya.